Ci? Kayaknya ada Ci. Di sini tadi ada tulisan tambahkan tamu gitu. Oh, tambahkan tamu kalau misalkan mau undang orang ya. Oh, enggak sih. Ini udah siang. Duh, ini kok sensitif banget, gampang banget kayak lucu. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FB Live Klinik New Dr. Intan. Halo, pada kesempatan malam ini kita Facebook live-nya ada di Facebook dan di Instagram. Lagi hujan nih larangan, teman-teman gimana di sana di rumah? Kita doa ya, mudah-mudahan hujan kali ini membawa berkah, membawa hal-hal baik dalam hidup kita. Amin. Karena kata Ustadz, hujan itu katanya itu saat dimana doa-doa kita terkabul. Jadi doa-doa yang baik ya. Oke. Mudah-mudahan hujan ini juga membawa keberkahan buat siapa saja yang lagi tanam-tanam bawang ataupun memulai menanam betul ya bawang ya. Oke, mudah-mudahan nanti hasilnya maksimal ya. Mudah-mudahan harganya bagus. Amin. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi cara efektif atasi gangguan tidur. Gangguan tidur di sini yang kita akan bahas yaitu insomnia atau kesulitan tidur. Siapa di sini yang sedang mengalami insomnia? Ayo angkat tangan. Saya doain ya, mudah-mudahan setelah menyimak video ini sampai selesai, teman-teman mudah-mudahan insya Allah teman-teman jadi mudah sekali tidur. Amin. Oke, bagi teman-teman yang merasakan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, untuk keluarga, untuk sahabat teman-teman dimanapun berada, silahkan teman-teman boleh share video ini ke siapapun dan dimanapun teman-teman saudara-saudara berada. Oke? Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan teman-teman boleh tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang cara mengatasi, cara efektif atasi gangguan tidur. Oke, ini sih kalau malam-malam gini hujan kayaknya tidurnya enak ya. Mudah-mudahan tidurnya nyenyak. Mudah-mudahan besoknya lagi walaupun gak hujan, mudah-mudahan tidurnya tetap enak. Amin. Oke, terima kasih ya. Kita sapa-sapa dulu. Ada siapa aja ya udah hadir ya. Oke, ada Bapak Abdul Haris. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus ada Apotik New Medica. Terima kasih. Jadi teman-teman harus tahu nih, live kali ini bisa terselenggara karena sponsor dari Apotik New Medica. Oke, teman-teman silahkan kalau mau butuh obat sebagai pertolongan pertama, teman-teman bisa datang ke Apotik New Medica. Oke. Terus ada Eka Wati. Ada pertanyaan nih, cara mengatasi obesitas Bu Klinik New Dr. Intan. Wow, untuk mengatasi menurunkan berat badan, ini saya sebetulnya sudah pernah membuatkan videonya. Dan itu hasil pengalaman saya sendiri, riset dan pengalaman saya pribadi menurunkan berat badan. Teman-teman bisa menyimaknya di YouTube, channel YouTube saya, Dr. Intan, di Dr. Intan di channel YouTube. Oke, dan ini insya Allah sih besok, kalau nggak salah minggu depan, Jumat minggu depan atau minggu depannya lagi, insya Allah akan kita bahas. Nanti dibikinkan ya, mudah-mudahan ya. Oke, jangan lupa nanti stay tune ya. Oke, sementara ini silahkan bisa lihat di channel YouTube Dr. Intan. Oke, terus ada Retno Nakeizan Piliang. Ya nih dok, dari masih sendiri insomnia sampai udah punya buntut nih, gimana caranya dok biar bisa bobo cantik? Terima kasih ya, tepat sekali teman-teman sudah bergabung di Facebook Live malam kali ini, karena di sini saya akan memberikan kuncinya bagaimana teman-teman bisa tidur dengan nyenyak. Oke, tetap stay tune, lihat sampai habis ya.
Oke, terus ada Ekawati, ada Sengosetil CHT. Selamat malam. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terus ada Siti Masito. Terima kasih ya Siti ya. Terus ada Gatot Bae. Terus ada Adi Ramadan. Oke, thank you. Itu teman-teman di Facebook Klinik New Dr. Intan, dan di Instagram ada Elidiana, ada Sudirman 868. Terima kasih ya, selamat bergabung. Ada Yusnanang. Oke, terima kasih, selamat bergabung. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung aja ya. Oke, jadi malam kali ini yang akan kita bahas adalah cara efektif mengatasi gangguan tidur, yaitu insomnia. Jadi insomnia apa sih? Insomnia adalah gangguan kesulitan tidur, atau biasanya kualitas tidurnya kurang baik walaupun sebetulnya punya waktu cukup untuk tidur. Mungkin teman-teman yang di sini banyak ya mengalami itu ya. Oke, sebetulnya teman-teman harus tahu nih, insomnia atau kesulitan tidur itu ada dua macam, yaitu yang primer dan yang kedua yang sekunder. Kalau primer itu memang ada gangguan tidur. Yang kedua, biasanya gangguan tidur ini biasanya dipicu atau disebabkan oleh adanya penyakit sebelumnya. Contoh nih, orang-orang yang mengalami sakit-sakit nyeri, radang sendi, asma. Nah, itu biasanya mereka karena nyeri yang dideritanya itu mereka mengalami sakit pada sendi. Nah, itu disebut dengan insomnia yang sekunder. Oke. Dan insomnia juga menurut waktunya, lamanya proses insomnianya itu ada dua nih. Ada insomnia yang akut dan insomnia yang kronis. Kalau insomnia akut itu biasanya pendek. Biasanya sih dipicu karena masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini ya. Contoh nih, mau ujian besok, nah malam hari ini karena aktif sekali otaknya jadi sulit untuk tidur. Nah, itu yang akut. Kalau yang kronik tadi, yang seperti yang tadi ditanyakan oleh Bu Retno Nakeizan. Nah, ini yang dari masih sendiri sampai udah punya buntut. Nah, itu lama prosesnya. Jadi ini adalah insomnia yang kronis, yaitu insomnia yang terjadi lama. Bisa beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan karena sudah jadi habit. Habit itu adalah kebiasaan tidurnya selalu malam, akhirnya bisa menahun. Oke, sebelum kita menyimak lebih jauh, ayo teman-teman, sekiranya kayaknya ada banyak teman-teman yang butuh di luar sana. Ada kayaknya saudara gue, si A, si B, si Z, temen aku yang si ini, si itu kayaknya butuh di informasi ini. Silahkan, jika memang mereka membutuhkannya, silahkan teman-teman boleh share video ini ke siapapun dan dimanapun mereka berada. Oke? Ya, harapannya agar mereka semua bisa mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat. Oke, dan insya Allah dengan men-share, saya senang sekali karena teman-teman berarti mensupport saya dan itu membuat saya lebih semangat. Thank you ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebetulnya efeknya apa sih, Dok, kalau seseorang mengalami insomnia atau gangguan tidur? Ya, tentu saja tidur yang tidak berkualitas itu menyebabkan seseorang mengalami kelelahan di esok harinya. Jadi kalau udah lelah, akhirnya produktivitasnya menurun, jadi kurang aktif, jadi kurang fokus. Jadi ya untuk melakukan aktivitas pekerjaan pasti kurang maksimal. Teman-teman ada nggak yang merasakan seperti itu? Pasti ada ya, yang karena semalamnya begadang, nggak sengaja begadang sebetulnya karena sulit tidur, jadi paginya ngantuk,
paginya mau kerja aduh males, terus juga akhirnya nggak fokus karena pikirannya aktif, mungkin memikirkan banyak hal. Oke, nah itu adalah efek dari insomnia. Sebetulnya teman-teman perlu diketahui ada beberapa macam sebab yang mendasari seseorang mengalami insomnia. Tadi kan sebetulnya kan sudah dibahas di depan ya, insomnia primer sama sekunder. Nah yang primer ini biasanya sebab utamanya adalah adanya aktivitas tinggi di otaknya. Biasanya dipicu karena adanya kecemasan, stres, dan karena memang gangguan tidur yang sudah lama jadi terpola. Itu dia, yang utama adalah biasanya karena aktivitas pikiran yang tinggi, yang dipicu adalah oleh adanya kecemasan dan stres. Yang rasa nggak gitu? Coba ingat-ingat kembali teman-teman yang susah ngalamin tidur nih. Coba ingat-ingat pas lagi malam-malam, kenapa sih nggak bisa tidur? Pasti karena otaknya lagi aktif, lagi jalan-jalan, inget ini, inget itu, inget-ingetnya nggak jelas, betul? Oke. Nah, jadi udah tahu ya kenapa sih seseorang mengalami kesulitan tidur? Ya, sebab utamanya karena kondisi pikirannya sedang sangat aktif. Oke. Jadi perlu teman-teman ketahui. Jadi insomnia ini sangat berkaitan erat dengan aktivitas gelombang otak manusia. Jadi teman-teman, ini saya mau sedikit sharing tentang gelombang otak manusia. Jadi kenapa ada orang yang aktif terus ada tidur? Nah itu ada perbedaan frekuensi gelombang otak. Jadi beberapa gelombang otak itu ada beberapa bagian, ada beberapa istilahnya ada naik ada turun. Nah ada yang disebut dengan gelombang otak gamma. Jadi gelombang otak gamma ini adalah gelombang otak saat seseorang mengalami kondisi pikiran yang sangat sibuk. Biasanya ini sih overaktif. Kapan gelombang otak ini muncul? Gelombang otak gamma itu muncul saat seseorang mengalami kepanikan. Saat panik itu, seseorang di dalam kepalanya itu sangat sibuk, sangat aktif. Nah, saat ini disebut dengan gelombang otak gamma. Nah, turun lagi nih, yang kedua adalah gelombang otak beta. Gelombang otak beta itu kapan? Nah, gelombang otak beta itu saat kondisi seseorang itu aktif dan produktif, seperti kita nih, seperti saya sedang berbicara, sedang menjelaskan sesuatu, atau seperti Anda, sahabat-sahabat semua, sedang melakukan aktivitas, misalkan sedang mengajar atau sedang memasak. Itu biasanya aktivitas yang kita on itu adalah kita menggunakan gelombang otak beta. Oke, jadi beta itu bangun aktif. Nah itu gelombang otak beta. Terus turun lagi itu ada yang namanya gelombang otak alfa. Alfa ini kondisi di mana kita fokus dengan satu hal. Fokus dengan satu hal itu contoh beberapa kasusnya yaitu saat kita membaca. Oke? Saat kita membaca, saat kita zikir, itu gelombang otaknya alfa. Nah, ini biasanya dekat sekali dengan ngantuk, tapi ngantuk-ngantuk yang ringan, gelombang otak alfa ini. Nah, di bawahnya lagi turun nih, udah mendekati tidur, yang namanya gelombang otak theta. Theta itu di bawah alfa. Jadi theta itu sudah ngantuk berat, udah ngantuk banget lah, 3 les gitu. Itu gelombang otak theta. Nah, terus yang terakhir gelombang otak delta. Delta itu artinya kita sedang tidur lelap. Itu gelombang otak
delta. Jadi saat kita tidur ngorok lagi, siapa nih yang ngorok di sana? Nah kalau sampai ngorok itu berarti tandanya teman-teman sudah delta, sudah tidur nyenyak gitu. Jadi ulangi ya. Jadi aktivitas kita sehari-hari itu sangat dipengaruhi oleh adanya gelombang otak ini. Jadi kalau misalkan kita lagi panik nih, gelombang otak itu lagi tinggi banget, yaitu di kondisi gamma. Begitu lagi biasa aja sehari-hari itu beta. Begitu turun lagi fokus menikmati keindahan, lagi rebahan gitu di bawah pohon itu misalkan. Nah, itu alfa. Melakukan hal-hal yang disukai itu alfa, bersikir itu alfa. Jadi rada ngantuk nih. Begitu turun lagi teta itu udah ngantuk berat tinggal les gitu. Terus yang terakhir delta. Apa sih dok, ngapain sih panjang lebar ngomongin gelombang otak? Ya karena kita setiap hari melewati gelombang otak ini. Dan gelombang otak ini tadi berkaitan erat dengan kondisi gangguan tidur. Oke, jadi kalau misalkan kok seseorang mengalami kesulitan tidur, biasanya tadi otaknya tuh masih aktif banget, banyak yang dipikirkan, overthinking. Biasanya masuknya itu ada di gelombang gamma dan delta karena dia otaknya aktif aja gitu. Oke, nah itulah pentingnya kita mengetahui gelombang otak manusia. Oke, jadi tahu ya, kalau panik gamma, kalau beta itu aktif seperti kita dan produktif, alfa itu kita lagi santai, rileks, nyaman gitu, rada ngantuk dikit. Nah, fokusnya satu fokus. Terus yang di bawahnya lagi yaitu gelombang theta, itu ngantuk berat dan les, akhirnya tertidur, yaitu gelombang terakhir yaitu gelombang delta. Oke. Ya buat teman-teman yang pengen bertanya, silahkan teman-teman boleh tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Nanti setelah membahas ini saya akan bahas satu-satu pertanyaan dari teman-teman. Oke, ya mumpung belum terlambat nih, siapa saja teman-teman yang membutuhkan silahkan share sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan informasi kali ini. Oke, kita lanjut ya. Terus gimana dok cara efektif mengatasi gangguan tidur ini? Jadi tadi sebelumnya kita sudah belajar tentang gelombang otak manusia ya. Jadi prinsipnya adalah cara efektif untuk membuat kita mudah tidur adalah dengan menurunkan gelombang otak dari yang beta ke alfa ke theta dan delta. Oke, jadi caranya adalah kesulitan tidur yang utama yaitu dengan menurunkan gelombang otak tadi. Terus apa saja dok hal-hal yang bisa dilakukan untuk kita bisa dengan mudah menurunkan gelombang otak itu? Jadi teman-teman harus tahu nih, ada beberapa cara yang bisa membantu teman-teman menurunkan gelombang otak ini. Yang pertama yaitu sebelum tidur lakukan aktivitas-aktivitas yang menggunakan satu fokus. Jadi kita fokusnya itu ke satu hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah membaca. Bagi teman-teman yang suka membaca, ini bagus sekali dan saya sudah membuktikannya. Jadi begitu membaca, pernah nggak nih teman-teman membaca nih mau tidur, terus akhirnya nggak kebaca, akhirnya tidur. Misalkan ada beberapa anak yang mungkin mau ujian, tapi saking fokusnya membaca nih, yang ada jadi ngantuk tidur. Nah, karena memang saat membaca itu kita fokusnya satu fokus hanya di buku tersebut. Oke? Terus yang kedua, apalagi aktivitas yang bisa membantu untuk menurunkan gelombang otak ini agar kita bisa mudah sekali tidur, yaitu ingat, kita menurunkan gelombang otak dengan membantu otak kita agar fokus pada satu hal, yaitu dengan zikir.
zikir, misalkan nih bawa tasbih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 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 terus gitu sampai tidur. Coba deh, ini sudah saya buktikan. Ini ada beberapa penelitiannya dan saya sudah mengikuti beberapa pelatihan untuk ini, dan memang saya buktikan sendiri dengan sholawat, istighfar dan sholawat, pegang tasbih, astagfirullahaladzim, 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 terus diganti sholawat, cepet banget tidurnya. Teman-teman boleh lakukan ini. Kenapa? Mungkin teman-teman pernah mendengar nih, zaman dulu, zaman kita kecil nih, banyak yang bilang bahwa kalau misalkan susah tidur, kamu merem, terus coba bayangkan domba lagi loncat, kamu hitung 1 domba, 2 domba. Itu sebenarnya efektif nggak sih? Itu sebetulnya efektif, dan sudah ada penelitiannya. Kenapa efektifnya? Karena dengan memikirkan domba, terus kita ngitung 1 domba, 2 domba, itu juga itu adalah aktivitas untuk memfokuskan diri kita, pikiran kita ke satu hal, yaitu ke domba itu yang lagi dihitung. Nah, itu kan zaman dulu. Ternyata ada yang lebih efektif lagi, yaitu zikir. Oke, zikir juga memfokuskan pikiran kita ke satu hal, yaitu zikir itu. Oke, dan ini efektif banget. Terus ini harus banget teman-teman coba cara ini. Insya Allah ampuh. Terus yang kedua, hindari aktivitas yang berkaitan dengan gadget. Jadi hindari nonton TV, nonton sinetron. Terus hindari utamanya buka-buka Facebook sebelum tidur, buka-buka Instagram sebelum tidur, apalagi scroll mantan. Nah, itu dia. Kenapa? Karena sadar gak sih teman-teman, begitu teman-teman buka Instagram, otak teman-teman aktif atau inaktif? Coba ingat lagi. Oke, saat kita membuka Instagram, kita melihat seseorang, apa yang muncul biasanya? Si kue ayu temen sih ya, di kue yang kayaknya wingi baru kelambinnya tuh kuning pasar gitu. Jadi ininya otak kita tuh menilai si yang ada di Instagram itu, jadi akhirnya aktif, apalagi akhirnya lihat yang lainnya. Nah, tambah aktif lagi, sangat aktif, akhirnya hiperaktif. Itu bisa membuat pikiran kita semakin aktif, jadi sangat mengganggu tidur kita. Jadi baiknya hindari itu ya. Oke, dan selain itu memang efek cahaya dari LCD komputer, LCD kamera, LCD HP atau TV itu juga bisa menghambat proses tidur. Oke, jadi menurunkan gelombang otak dengan yang pertama berzikir, bisa dengan membaca, kemudian juga stop sosial media sebelum tidur. Oke, terus cara lain yang boleh dilakukan yaitu untuk membuat tubuh kita rileks, sebaiknya ini harus dilakukan nih kalau memang susah banget tidur, dan saya juga udah membuktikannya. Jadi beberapa hal di sini yang saya share ke teman-teman adalah hal yang memang sudah terbukti dan saya membuktikannya juga. Yaitu yang ketiga, yaitu ini bisa banget membantu tubuh kamu jadi rileks. Apa yang harus dilakukan? Yaitu mandi menggunakan air hangat 1-2 jam sebelum tidur. Dok, mandi malam dok, gimana, apakah sehat? Jadi sebetulnya mandi di malam hari yang bikin sakit itu sebetulnya ternyata hanya mitos, teman-teman. Nah, memang ada beberapa yang bikin akhirnya nyeri sendi kalau mandi malam. Tapi mandi malam yang seperti apa? Mandi malam yang menggunakan air dingin. Jadi saat tubuh kita terkena air dingin, biasanya ya akhirnya saraf-saraf di sendi, di tulang akhirnya merespon, memang agak pegel-pegel. Nah, gimana caranya biar nggak pegel-pegel dan efektif membantu mengatasi masalah tidur ini? Tadi mandinya harus wajib menggunakan air hangat.
Kenapa? Karena air hangat ini sudah diteliti dia mampu membuat gelombang otak kita tuh turun. Oke? Jadi begitu mandi, coba pernah nggak teman-teman ingat kembali, teman-teman tuh pernah capek banget terus mandi pakai air hangat gitu, terus habis mandi tidurnya enak banget. Nah ya, karena memang air hangat itu membantu menurunkan menurunkan gelombang otak dan membuat tubuh kita jadi rileks. Oke, teman-teman boleh tambahkan dengan mandi bunga tengah malam. Nanti kayak habis dari dukun ya. Gak usah deh. Oke, pakai garam aja, garam boleh ditambahin garam. Kalau sekarang kan lagi tren nih garam-garam Himalaya gitu ya, itu boleh karena itu bisa membantu menurunkan gelombang otak atau juga bisa membantu merelaksasi tubuh kamu. Oke, cobain ya. Dan ini saya sudah membuktikannya. Oke, setelah itu, selain itu nih tadi yang keempat, yang kelima, teman-teman bisa pas lagi tidur nih, teman-teman putarkan lagu-lagu relaksasi. Nah ini udah banyak banget nih, ini zaman sekarang tuh alhamdulillah ya Allah permudah kita dengan banyak hal, banyak informasi, banyak ilmu, banyak kemudahan. Salah satunya yang mendapatkan musik-musik relaksasi ini, teman-teman sudah gampang banget dapetnya di YouTube. Kalau dulu kan kalau pengen musik apa kan harus beli kan ya. Kalau sekarang kita bisa dapatkan gratis dari YouTube. Jadi teman-teman maksimalkan itu. Lagu atau musik apa dong? Di situ cari aja musik relaksasi pengantar tidur. Oke, jadi apa yang dimainkan di musik relaksasi ini? Jadi teman-teman harus tahu ada berapa gelombang frekuensi musik yang bisa membantu menurunkan gelombang otak juga, membantu tubuh dan pikiran kita menjadi rileks. Jadi teman-teman di situ banyak banget, cari aja musik pengantar tidur atau enggak musik-musik untuk meditasi, itu juga musik-musik yang digunakan. Dan ini pun saya sudah membuktikannya. Oke. Nah, ini ada satu musik andalan saya yang saya pasti gunakan kalau anak-anak susah tidur dan itu cepat banget efeknya, yaitu ini bukan musik sih sebenarnya. Ini adalah zikir Asmaul Husna. Hidup, Ci. Jadi video. Hah? Biasa aja musik itu. Jadi musik pengantar tidur yang saya sudah buktikan zikir Asmaul Husna. Jadi zikir Asmaul Husna, dan ini sudah berapa kali saya buktikan. Saya susah tidur, ketika saya sendiri susah tidur, saya biasanya tadi mandi dulu pakai air hangat 1-2 jam kemudian, terus masuk kamar, terus setel zikir Asmaul Husna. Biasanya yang saya pakai adalah punyanya SQ, punya Pak Ari. Itu biasanya ada zikirnya, ada selain itu juga ada doa. Itu bagi anak saya sekali aja itu kalau nggak salah cuma 12 menit. Begitu kurang dari 12 menit mereka udah tidur, enak banget. Dan saya udah membuktikannya. Teman-teman boleh mencobanya. Untuk mendapatkannya dari mana? Teman-teman cari aja tadi di YouTube lagi tadi. Ya, keberuntungan kita nih saat ini informasi gampang banget didapat. Teman-teman bisa dapatkannya gratis. Zikir Asmaul Husna Ari Ginanjar. Nah, saya pakai itu cepet banget. Nah, untuk saya kalau memang kepikiran saya aktif banget, biasanya zikir diputar, biasanya udah tidur. Tapi kalau lagi aktif banget bisa 2 kali, 3 kali. Cuman nggak apa-apa, itu juga udah pasti tidur. Saya sudah melakukannya sendiri. Dan memang apa yang saya sampaikan di sini adalah memang sesuai dengan penelitian, sudah dilakukan penelitian dan saya sudah membuktikannya. Teman-teman boleh simak di YouTube ya. Jadi oke, selamat datang teman-teman. Mohon maaf ya, sinyalnya jelek di sini. Pakai wifi, cuman kayak wifi-nya agak jelek.
Jadi ini demi Allah saya sudah mencoba sendiri dan ini saya share ke teman-teman karena ini terbukti banget untuk saya, untuk keluarga saya. Teman boleh simak, boleh lihat, boleh cari lagi boleh cari channel ASU. Nah videonya adalah video zikir Asmaul Husna yang Pak Ari Ginanjar. Itu cepet banget untuk anak-anak. Oke, ini ada lagi. Udah. Oke, thank you ya sudah bersabar ya. Mohon maaf ya sinyal hujan mungkin ya. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting kan dalam hujan ini kita insya Allah tidurnya malam ini enak ya. Terus insya Allah doa-doa kita saat berdoa malam ini silakan teman-teman, insya Allah terkabul. Oke, amin. Oke, kita ulang ya tadi ya. Jadi zikirnya adalah zikir Asmaul Husna Dr. Ari Ginanjar. Teman-teman boleh cari di YouTube dan itu free. Dan ini dipakai untuk anak-anak sekali aja, cukup sekali. Saya udah membuktikannya sekali. Kalau untuk yang sibuk banget bisa 2 kali itu dalam artinya dulu, terus habis itu ditransfer ke YouTube. Gimana caranya nanti tanya Mbak Ika, kamu kutik dulu aja, tanya Mbak Ika atau Mbak Aci. Sorry ya guys, sorry ya teman-teman, sinyalnya jelek teman-teman. Aduh mohon maaf, diulang lagi ya. Jadi zikirnya adalah zikir Asmaul Husna. Sekali lagi yang saya pakai adalah zikir punya Pak Ari Ginanjar. Kenapa? Karena backsound musiknya Pak Ari itu pakai backsound yang sudah disesuaikan frekuensi musiknya. Jadi dengerin musiknya aja nih, udah pengen tidur banget ya. Jadi teman-teman coba buktikan sendiri ya di YouTube, cari ya zikir Asmaul Husna Pak Ari Ginanjar. Oke, terus selain musik-musik yang teman-teman bisa gunakan untuk membantu relaksasi tubuh dan pikiran, teman-teman bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi hormon melatonin. Jadi hormon melatonin ini bisa, kalau kondisinya cukup di tubuh kita, maka kita jadi tidurnya enak, tidurnya berkualitas. Tapi kalau kondisi hormonnya rendah, biasanya kita mengalami gangguan tidur. Jadi perbanyak makan tomat ya, dan tomat ini kelebihannya adalah dia murah, ekonomis guys. Jadi teman-teman boleh beli banyak-banyak di pasar. Nah itulah beberapa tips yang sudah saya buktikan sendiri dan teman-teman wajib membuktikannya sendiri, dan ini murah banget, teman-teman bisa lakukannya sendiri. Saya ulang ya apa yang harus dilakukan. Ini kunci sukses untuk bisa tidur mudah. Yang pertama adalah caranya adalah dengan menurunkan gelombang otak dan membuat tubuh dan pikiran kita rileks. Yaitu cara yang pertama adalah dengan aktivitas yang mampu membantu pikiran kamu jadi satu fokus. Contoh membaca atau zikir. Beberapa hari ini saya sedang mengikuti kelas namanya Save Our Souls Circle. Itu alhamdulillah membantu saya banget mendapatkan informasi ini juga, karena di situ tuh saya ada kebiasaan yaitu salah satunya zikir, sholawat 100 kali, istighfar 100 kali, dan lain. Nah yang tipu ada Ayah Cha, thank you, halo. Yang di Facebook, thank you ya. Sorry ya putus-putus terus ya, maklum lah. Pakai wifi, cuman ya wifi-nya sinyalnya lagi juga oke. It's okay, nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa ngobrol santai malam ini. Kita ulang ya tadi ya. Kunci sukses bisa tidur nyenyak, yaitu yang pertama adalah pastikan
kamu bisa bantu untuk bisa turun menggunakan frekuensi. Jadi turunkan frekuensi gelombang otak kamu. Dengan apa? Caranya adalah fokuskan pikiran kamu pada satu hal. Contoh tadi yang saya sudah terapkan adalah berzikir. Kalau dulu pas saya siswa, saya suka membaca. Nah, kalau sekarang saya ganti dengan zikir. Oke? Coba deh teman-teman rasain deh. Coba mulai hari ini ya, dan seterusnya dimanapun dan kapanpun, setiap malam kalau mau tidur pegang tasbih, zikir. Zikir sholawat boleh, istighfar boleh, dan zikir yang lainnya boleh. Zikir aja terus. Nanti tiba-tiba teman-teman udah tidur sendiri, les gitu. Oke? Terus yang kedua adalah hindari atau puasa gadget sebelum tidur. Oke? Jadi no scrolling HP. Oke? Terus stalking mantan, no. Oke, karena itu bisa membuat, jadi hindari itu. Oke, terus yang ketiga adalah mandi dengan air hangat 1 jam sebelum tidur. Oke. Terus yang keempat akan musik-musik relaksasi. Tadi teman-teman boleh cari di YouTube, banyak banget macam-macamnya. Selain itu sudah untuk saya, untuk anak saya, yaitu zikir Pak Ari zikir Asmaul Husna dari Pak Ari Ginanjar. Oke. Terus itu tips-tipsnya. Terus yang kelima, konsumsi makanan-makanan yang tinggi melatonin, yaitu. Oke, halo, selamat datang teman-teman sahabat Klinik Mio Permata Facebook Live malam ini. Oke, tadi ya, lanjut ya, maaf ya. Jadi konsumsi makanan yang tinggi melatonin, yaitu tomat. Teman-teman boleh cari di mana saja, oke? Terus, dok, kalau sudah melakukan itu tapi kok susah, gimana dok? Ya, teman-teman harus konsultasi ke dokter kesayangan teman-teman. Nah, untuk apa? Ya, untuk memastikan ini sebabnya adalah karena stres saja, karena cemas, atau karena adanya gangguan fisik yang lain. Kalau memang kok ada gangguan fisik yang lain, misalkan nih di sakit asma, ya sebaiknya sakitnya itu diobati secara klinis. Oke? Terus kalau misalkan kok memang susah sekali nih pakai cara-cara tadi belum efektif, maka biasanya dokter akan memberikan obat tidur. Nah, biasanya obat ini juga biasanya diberikan juga selain obat tidur, juga udah ada obat anti cemas atau anti depresaan untuk mengatasi sebab yang mendasari kesulitan tidur itu. Nah, sebetulnya obat ini, teman-teman, obat ini sebetulnya sifatnya sementara. Ya begitu minum obat enak, nggak minum obat ya susah tidur lagi. Nah, terus gimana dok? Sebetulnya adalah ada terapi yang efektif untuk mengatasi gangguan tidur ini. Apa terapi itu dok? Namanya psikoterapi. Psikoterapi itu apa? Psikoterapi adalah terapi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah psikologi. Namanya psikoterapi. Nah, kabar baiknya psikoterapi ini teman-teman bisa lakukan di Klinik Mio Permata Medika. Jadi buat teman-teman nih yang utamanya rumahnya di Larangan sekitarnya, di Brebes sekitarnya, teman-teman bisa konsultasi ke saya dengan datang ke Klinik Mio Permata Medika Dr. Intan di Jalan Tirto nomor 37 Larangan Brebes, di depan Puskesmas Larangan. Kalau memang kok tadi nih, ini sih sudah yang terakhir ya, ini cara terakhir. Cara yang utama adalah teman-teman lakukan yang tadi, mandi pakai air hangat, terus zikir, dengarkan zikir Asmaul Husna. Nah, kalau itu sudah tidak bisa, teman-teman silahkan konsultasikan ke kami. Dan berita baiknya lagi, psikoterapi ini bisa dilakukan secara offline dan online. Selamat datang. Terima kasih ya yang sudah setia mensupport. Terima kasih banget karena dukungan teman-teman semua
sangat membuat saya semangat, dan ini adalah yang membuat salah satu alasan kenapa Facebook Live bisa selalu hadir setiap minggu. Thank you ya atas supportnya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kabar baiknya adalah psikoterapi ini bisa dilakukan secara offline maupun online, karena sekarang ikuti zaman guys. Ngikutin zaman sahabat semua. Jadi kan sekarang lagi zamannya online ya, karena corona ini. Jadi teman-teman yang mungkin terkendala takut corona misalkan, atau enggak takut nih kalau enggak jauh jaraknya, nah teman-teman bisa hubungi klinik kami dengan nomor telepon. Sebentar ya teman-teman, nomor teleponnya dicari dulu. Jadi psikoterapi caranya gimana nih untuk bisa melakukan psikoterapi ini? Caranya yaitu ya teman-teman konsultasi dulu ke saya, atau enggak bisa konsultasi via telepon, via phone. Nanti dikasih nomor WA-nya. Terus nanti kita akan menggali apa sebab sebetulnya seseorang Anda atau teman Anda atau saudara Anda mengalami insomnia ini, dan kita atasi insomnia-nya ini. Nomor teleponnya saya bacakan ya. 0877 3068 6065. Ulangi ya. Nomor teleponnya adalah 0877 68 6065. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang sekiranya, dok aku rumahnya jauh, dok aku lagi di luar negeri, dok aku terkendala takut corona jadi nggak mau ke klinik. Oke, teman-teman bisa hubungi nomor telepon tersebut, dan ini sudah dilakukan. Jadi beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ada klien tuh dari Poncol, seorang ibu-ibu. Beliau susah banget tidur, bahkan sudah bertahun-tahun. Ini videonya ada di Instagram saya. Instagram saya itu @dr_w.intan. Teman-teman bisa cari di situ video sebelum terapi psikoterapi ini. Alhamdulillah beliau mudah sekali untuk tidur. Jadi ini langkah yang teman-teman bisa lakukan jika teman-teman mengalami gangguan tidur dan sudah melakukan upaya untuk bisa tidur, sudah melakukan tips-tips yang saya berikan tapi kok belum bisa tidur juga. Teman-teman bisa melakukan psikoterapi ini. Insya Allah saya siap untuk membantu teman-teman mengatasi masalah tidur yang teman-teman alami. Oke, nah itu dia, sudah selesai tema tentang cara efektif mengatasi gangguan tidur. Teman-teman bisa terapkan ini di rumah ya, dan insya Allah dengan izin Allah, insya Allah tips ini terbukti untuk saya. Berarti jika terbukti untuk saya, insya Allah terbukti juga untuk sahabat semua. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan teman-teman boleh tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Oke? Oh iya, dan kalau misalkan teman-teman nih butuh obat-obat sebagai pertolongan pertama, teman-teman boleh membelinya, boleh mendapatkan obat-obatan tersebut di Apotik New Medica Dr. Intan. Apotik New Medica ada 2, ada di Larangan Jalan Pramuka dan di Brebes di Pasar Batang. Jika teman-teman butuh konsultasi langsung, teman-teman boleh datang ke klinik New Permata Medica di Larangan. Klinik kami terbuka untuk Anda 24 jam. Oke, silakan teman-teman. Bagi yang mau bertanya, silahkan teman-teman boleh tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Oke, ini udah ada yang bertanya nih. Ya nih dok, dari masih sendiri insomnia sampai udah punya buntut nih, gimana caranya dok biar bisa bobo cantik? Oke, tadi lakukan tips yang baru saya sampaikan tadi. Insya Allah kamu tidurnya enak. Dan baiknya sih, karena ini kan sudah lama berarti kan kronis, udah jadi habit, sudah jadi kebiasaan. Nah, untuk merubahnya yang diperlukan adalah komitmen dan konsistensi. Jadi lakukan setiap hari, setiap malam.
Jadi upayakan, ini akan merubah diri kamu. Kamu bisa benar-benar mendapatkan tidur yang nyenyak dengan cara komitmen pada diri. Jadi setiap hari coba lakukan zikir setiap malam mau tidur. Oke, dengarkan zikir Asmaul Husna boleh. Boleh mendengarkan musik-musik relaksasi boleh, silakan. Dan jangan lupa istirahat sosial media dulu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya infonya ya. Oke, terus ada mana ya, kita sapa dulu ya. Ada Gatot Bae, thank you. Ada Adi Ramadan, makasih. Terus ada Cahaya Tanti Krisnaya, terima kasih. Terus ada Demi, makasih ya. Ada Ririn, terima kasih. Ada Mbak Frida, thank you. Ada Om Mirza, makasih Om. Terus ada Edi Sustanto. Terus ada Apotik M Iqbal Yulianto, terima kasih suamiku, I love you too. Terus Argazel Mirzazi, dokter cantik, semangat, terima kasih Bunda Azel, makasih. Terus ada Erna, makasih ya. Terus ada Tri Utami, hadir mbakku yang cantik, terima kasih Debut. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Terus ada Wahyu Adila, amin Bu, malam aja ya semuanya, moga sehat. Oh, amin Bu, selamat malam aja ya semuanya, semoga sehat selalu, amin, thank you doanya. Malam aja Bun semuanya, selamat malam dari Wahyu Adila. Terus ada Dede Azura, terima kasih Dok infonya, sama-sama. Oke, terus ada Rian Waong dan Bapaknya Revalina. Oke, terima kasih. Terima kasih ya atas supportnya. Terima kasih sudah mau ngobrol santai dengan saya malam ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Dan malam ini bisa terselenggara dengan cantik tuh karena ada tuh. Oh ini ada Kakak Usma. Hai Kakak Usma. Terus ada nih personilnya tuh. Ada Dona namanya. Sama ada Aci. Ini jombloati guys. Barangkali ada yang masih jombloan di sana, bisa komen ya, komen di bawah ya. Oke. Thank you atas kebersamaannya. Wah, sudah sejam ternyata kita ngobrol. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Kalau ada yang mau tanya lagi silakan teman-teman boleh tulis pertanyaan lagi di kolom komentar sebelum kita akhiri ngobrol santai malam hari ini. Makasih ya. Dan memang saya butuh banget support dari teman-teman. Untuk apa? Support untuk berbagi, untuk memberikan semangat kepada saya agar apa? Agar saya terus bisa mau istiqomah melakukan live setiap Jumat malam. Sebetulnya sih malam Jumat sih sebelumnya, cuman karena di malam Jumat, hari Kemisnya, malam Jumat saya ada kegiatan. Setiap hari Senin dan Kemis malam itu jam 7:30 sampai biasanya sampai jam 10:30 gitu. Ada kegiatan yang dilakukan rutin. Oke, jadi kita geser ke hari Jumat, nggak apa-apa saya. Oke. Oh ya, dan Facebook ini, live ini nanti akan disimpan di feed Instagram Klinik Miu Permata ya, atau di Facebook di berandanya Klinik Miu Medika Dr. Intan, Miu Permata Dr. Intan. Oke. Terima kasih ya. Kiranya bagi kalian, bagi teman-teman yang mau istirahat, sekali lagi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas supportnya, terima kasih atas semangatnya. Kiranya cukup sekian, saya undur diri. Terima kasih atas semuanya. Saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi ya di live FB Live Klinik Miu Dr. Intan di minggu depan. Silakan teman-teman yang sekiranya punya ide, gagasan untuk apa, untuk pembicaraan selanjutnya,
Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, thank you.